bagi teman-teman yang ketinggalan itu nanti bisa apa namanya belajar juga di YouTube ya. Jadi tidak harus kita melakukan batch 1, 2, 3. Lumayan juga, capek juga untuk effort seperti itu ya. Jadi kita selalu berkelanjutan, Tridok berkomitmen kepada teman-teman semua supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu di rumah sakit ataupun mungkin bisa jadi puskesmas karena juga ada beberapa kami klien dari Dinas Kesehatan ya untuk program RMC atau Regional Maintenance Center ya. Ya, kita berharap bisa memberikan manfaat. Itu doa kami kepada teman-teman semua. Jadi nanti kalau teman-teman semua itu sudah mengerti tentang aplikasi Trilog ataupun tata cara pemeliharaan dan lain-lainnya, itu nanti teman-teman semua akan bisa, oh ada namanya inovasi ataupun saya pengen hasilnya seperti ini. Karena saya tahu setiap rumah sakit itu mempunyai output yang berbeda-beda ya. Nah, tapi saya rasa mungkin hampir 90% outputnya pasti sama. Tapi siapa tahu saya ada ide A, pengembangan B itu silahkan. Siapa tahu itu juga sangat membantu teman-teman semua ya. Karena kami masih ini aja masih PR kami juga masih cukup banyak ini untuk menyelesaikan PR-PR kami yang masih tertunda ya. Karena memang kami juga masih masih harus ngurusin kementerian, masih ngurusin begini ya. Kita bagi-bagi lah tugasnya. Tapi terima kasih pada semua teman-teman. Nah, yang jadi narasumber kita pada hari ini ada dua rumah sakit, yaitu dari Rumah Sakit Kesehatan Kerja dan Rumah Sakit dari Banyumas. Kenapa saya mengambil dua rumah sakit ini? Karena memang ini yang rumah sakit yang baru pakai. Nah, ini dari yang baru pakai ya. Jadi biar mereka bercerita bagaimana awalnya ribet atau tidak, kemudian nantinya hasilnya seperti apa, harapannya mereka seperti apa. Jadi ini banyak teman-teman yang mungkin belum belum tahu ataupun mungkin baru baru join ya dalam dalam kegiatan kita pada hari ini. Jadi minimal mereka sudah mempunyai bayangan untuk kedepannya mau seperti apa. Nah ini nanti narasumbernya ada dua. Jadi bukan harus dari saya aja. Kalau saya nanti mungkin mengarahkan atau misalkan bisa jadi ada yang kurang tepat diluruskan. Tapi saya rasa teman-teman di sini juga eh, dua rumah sakit ini disuruh pelan-pelan, tapi mereka udah giginya gigi 4 gitu. Udah terlalu cepet ya. Tapi ya nggak apa-apa, bagus. Tapi yang penting pekerjaan di batch 1, 2, 3 itu sudah diselesaikan. Jadi jangan sampai pekerjaan batch 1, 2, 3 belum selesai, dia sudah lari ke batch 4 ya. Nanti juga semangat teman-teman yang hadir di sini juga sama. Bagi yang masih baru, nanti harus selesaikan dulu batch 1, batch 2, batch 3 baru nanti batch 4. Kenapa saya mengundang teman-teman yang baru juga ke sini, minimal mereka juga paham apa tentang aplikasi dari Teluk sendiri. Oke, untuk menyingkat waktu, saya mulai dari agak barat dulu ya. Jadi silakan dari Rumah Sakit Kesehatan Kerja. Monggo silakan teman-teman dari Rumah Sakit Kesehatan Kerja. Dimulai saja kita meeting hari apa pitch yang keempat ini. Silakan. Ya, pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Ya. Eh, Kalau dari RSUD Kesehatan Kerja Mas, mungkin kita mau sharing aja ya Mas, sharing. Kita kebetulan kemarin udah sempat bikin video aktivitas kita mengisi aplikasi PMS ini Mas.
lanjut Mas.
Ya Mas, jadi di video tadi kan ada 4 video ya Mas. Kalau di video yang kedua itu kita menjelaskan kalau proses inventaris dan penginputan data aset alat medis di aplikasi CMMS Trilux. Kalau di video yang ketiga itu kami mencoba proses pemantauan fungsi alat medis dengan menggunakan aplikasi CMMS. Dan di video yang keempat itu tindakan preventif maintenance yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi CMMS. Eh, Kalau dari pengalaman kita di RSUD Kesehatan Kerja, aplikasi CMMS ini memang sangat berguna ya Mas, karena kita dapat mengetahui kondisi aset beserta spesifikasi teknis beserta nilai aset tersebut. Jadi kalau dibuka di aplikasi kan langsung muncul kira-kira perencanaan tahun depan untuk anggaran pemeliharaan alat kesehatan tuh udah muncul gitu Mas. Jadi memudahkan kami juga. Lalu untuk proses pemantauan fungsi dan preventive maintenance kan keseringannya kalau kita eh, menggunakan apa namanya masih manual gitu masih pakai kertas sering hilang ya Mas atau sering rusak. Jadi kalau lewat aplikasi mungkin untuk pelaporan kita setiap bulan juga kepada atasan akan lebih mudah gitu Mas dan sangat membantu. Pengalamannya itu aja sih Mas kalau di RSUD Kesehatan Kerja. Udah, gimana? Udah Sudah? Mas. Iya. Oke, nanti sambil kita lanjut lagi ya. Kita coba dengerin dulu dari terima kasih ya dari teman-teman RSUD Kesehatan Kerja. Kita lanjut ke RSUD Banyumas dulu. Monggo silakan RSUD Banyumas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ma'ruf atas waktunya. Saya Hori Agustian dari RSUD Banyumas. Kita sangat berterima kasih ini kepada Pak Ma'ruf selaku Direktur PT Trilux Sukses Abadi. Dari rumah sakit kita ini mendapatkan hibah dari PT Trilux. Sangat berguna sekali. Nyun sewu, dari RSUD Banyumas belum membuat video seperti dari Rumah Sakit Kesehatan Kerja. Sangat bagus itu di rumah sakit sana. Untuk alat kalibrasinya juga sangat lengkap. Ini untuk laporan progres dari RSUD Banyumas, Pak Ma'ruf. Per 22 Oktober 2025 untuk alkes kita itu sudah terisi sekitar 90%. Kita terkendala untuk alkes-alkes yang rusak ini, itu belum kita masukkan karena masih menunggu perbaikan karena eranya era efisiensi anggaran ini kita juga bingung 2 tahun belum diperbaiki alat tersebut, mau digudangkan sayang gitu soalnya untuk perbaikannya nggak terlalu mahal cuma alatnya banyak. Sama rumah sakit malah memilih beli baru. Terus untuk kendala kedua, kita masih terkendala untuk pengisian harga alat, untuk alat-alat yang lama. Mungkin yang 2024, 2025 kita sudah isi sebagian. Itu kita inginnya di tahun depan, ini angan-angan gitu. Nah, seperti yang RSUD Kesehatan Kerja tadi sampaikan, jadi nantinya kita acuan untuk anggaran pemeliharaan itu bisa terpaku ke aplikasi ini. Soalnya kebetulan di tempat kita sedang ada PPK, itu juga cukup lumayan bikin ya bingung juga. Nah ini untuk merencanakan ini bagaimana itu juga adanya aplikasi Triluk ini sangat berguna bagi kita. Begitu Pak Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kamu sampaikan kan kemarin udah pernah nyoba pemeliharaan pemantauan fungsi kan? Sudah Pak. Nah, ini cerita aja. Monggo, silakan. Oh ya,
Bentar, coba saya share screen ya, Pak. Izin share screen. Monggo, kan udah tak jadikan co-host tuh sampean. Siap, bentar, Pak. Layar. Google Chrome. Dulu. Waduh. Bentar, Pak. Ini saya buka dari HP untuk Google Chrome kok. Ada ya. Punten Pak Maruf, untuk co-hostnya diganti yang akun satunya, Pak. Yang mana? Pakai yang elektromedis. Terus untuk sudah tertampil ya, Pak? Ampun, silakan. Kemarin kita nyoba untuk kegiatan preventif. Ambilnya dari LK aja, Mas. Bawah. Nah, itu lembar kerja, lembar kerja. Nah, Ini kemarin salah satu contoh di ruang Permata Hati. Kita nyoba kemarin kan saya tanyakan ke Pak Ma'ruf untuk tanda tangan kepala IPSRS ya, Pak. ya, betul. Nah, kita coba kemarin untuk tanda tangan kepala IPSRS. Ngeprintnya yang biru, Mas. Ngeprint yang biru. Bentar. Kacaman pakai merah yang biru ya. Kalau yang merah itu keluar semua lembar kerja. Kalau yang biru itu kita sesuaikan sesuai yang dikerjakan. Ini belum di-approve apa ya? Nggak ada. Ya, ya kan itu statusnya masih rating tuh. Itu tandanya tuh kalau rating itu belum Hmm. di-approve.
Udah proof ya. Oh ini ya. Hmm. Hmm. Approve. Finish ya. Hmm. Kalau yang approve ini harus akun kepala IPSRS ya Pak? Oh iyalah. Siap. Nggak mungkin engineer mengapprove sendiri. Iya. Nah ini sebagai contoh kita Madura ya rekan yang ora ya. Nah ini Pak, untuk hasil dari kemarin untuk lembar kerjanya seperti ini. Kita coba untuk pemantauan fungsi. Cukup lengkap ini Pak dari yang kemarin tadinya kita menggunakan kertas, pakai LK kertas itu kita di sini ada 10 orang. Jadi dibagi 10 penanggung jawab. Satu elektromedis itu mendapatkan bagian ruangan itu ada yang 5 ruangan sampai 6 ruangan, sekitar 200-an alat. Itu campur dengan ada kayak alat-alat apa namanya kayak instrumen gitu kadang juga masih ada yang masuk tapi kita nggak masukkan di sini Pak terus ada regulator dan lain-lain kita nggak masukkan untuk alat-alat kita yang kita masukkan nanti sekitar 1.000 sekian Pak sekarang baru 900-an kalau nggak salah. Hmm. Nah ini kita coba untuk pemantauan fungsi udah kita masukkan. Itu Terus, alatnya rusak kah? gimana Pak? Alatnya rusak. Alat yang dipantau ini kan yang dipantau kan sering pump. Itu lagi posisi rusak kah? Ataukah lagi posisi baik? Enggak Pak. Oh, ini posisi baik. Posisi baik. Coba sampai ini mungkin takutnya nanti teman-teman tidak paham cara ngisinya. Coba dilihat tuh, badan selungkup fisiknya baik, fungsinya tidak baik. Tuh, artinya begitu tuh. Oh, ini salah pengisian nih Pak Agus Suryanto ini. Nah makanya nih kita belajar belajar pada hari ini biar Ya. teman-teman mengisinya tidak salah. Ini masih selama ini Iya. udah di-approve lagi. Kalau udah di-approve, nah itu teman-teman yang nanti meng-approve. Kalau saya kan saya baca satu-satu ya. Alat pelindung diri ya, KTD. Nah ini perhatikan ada KTD loh, hati-hati. Tidak, bukan baik di Nah ini ada KTD, KTD-nya tidak punya kejadian tidak diinginkan tidak terjadi apa kejadian yang tidak diinginkan tidak nih. Ini ada nih berarti ini harus dilaporkan. Nah ini cara ngisinya nih. Saya kan cuma hanya nantinya akan kami ajarkan step by step cara ngisinya. Bener ya? Seperti Iya itu. Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini makanya bilang teman-teman tuh udah ngebut gigi 4. Padahal masih gigi 1, gigi 2, gigi 3. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Pak Maruf, izin Ya. tanya. Oke. Ini untuk kolom KTD berarti itu alat sudah pernah ada kejadian tidak diinginkan atau gimana ya? Bukan saat teman-teman melakukan pemeliharaan itu karena Hmm. ada kejadian tidak diinginkan atau tidak, bukan Harus yang bocor dan lain-lain gitu lampau-lampau. ya. Hmm. Ya, tapi kalau harusnya kalau pemeliharaan tidak ada dari saya. Tapi kalau rata-rata yang ada kejadian itu harusnya dikorektif harusnya. Aktif perbaikan. Nah, biasanya akan tanya ini rusak kenapa ada terjadi tidak sesuatu yang tidak diinginkan, saya setrum atau apa, misalkan begitu ya. Nah, Ya, usernya setrum berarti kan ada kejadian tidak diinginkan tuh nyetrum, misalkan begitu ya. Nah, kalau pemeliharaan kan harusnya tidak ada biasanya. Tapi kalau nanti kan kita waktu pemeliharaan juga kita nggak sempat nanya-nanya ke user versi saya ya. betul. Waktu kita pemantauan fungsi kan ya memang kita lihat memang ada alatnya, kemudian kita lakukan pemeliharaannya. Tapi kan kita tidak sering bertanya. Saya rasa hampir 95% saya yakin nggak pernah bertanya. Misalkan ya ada 20 alat di ruangan itu kita tanya satu-satu untuk lama-lama dia usernya kok takon mulu gitu. Tapi kalau perbaikan harusnya bisa jadi kita tanyakan. Waktu mau diperbaiki ya. Ini rusak, iya rusaknya kenapa? Oh, ada ada kejadian apa? Adakah strumnya ataukah
mengakibatkan pasiennya itu apa, luka bakar atau apa, misalkan begitu ya. Kalau misalnya, oh enggak kok aman ya sudah berarti tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, jadi aman. Berarti itu hasilnya harusnya tidak. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita sambil belajar nanti saya akan tampilkan cara belajar. Tapi nggak apa-apa, minimal kan saya teman-teman sudah pernah make, jadi kan saya eh, lebih menjelaskan secara singkat. Seperti itu ya. Itu Mas Ferry. Nggih, Pak Maruf. Oke. eh Terima kasih ya. Ini ada lagi yang mau disampaikan Mas Ferry? Cukup, Pak. Sementara Oh. cukup. Kalau gitu, ini ada Mbak Siswi nih. Mana Mbak Siswi? Saya senggol dulu nih Mbak Siswi. Mana nih? Mbak Siswi. Oh, udah nggak ada nih. Oh ada kok. Mbak Siswi. Mana Mbak Siswi? Halo, Oh. iya Pak. Ya, ayo, silakan. Cerita-cerita saja, nggak usah malu-malu. Ini kan kamu Aduh, customer yang cerita ya. pertama, yang paling tua nih. Ini saya kasih tahu Yang bahwa paling tua. RSUD Lumajang ini adalah klien kami yang paling tua. 2019, ingatku ya. 2019. Bener ya? 19 atau 18? Pokoknya belum 19. COVID itu. Iya, Saya ingat betul 18. belum COVID. 19, 19. Monggo silakan bercerita dulu. Nggak usah izin, gas aja Mas Iswi. Kayak, gimana nih mau mulainya ya? Ya ada ya cerita aja nggak usah pakai slide. Kan emang sengaja nggak perlu menyampaikan slide. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya. Videonya saya off kan Pak Ma'ruf soalnya ini lagi ke ruangan keliling. Oh, akhirnya keliling juga. Loh, selalu Oh, keliling. selalu keliling. Iya, Oke. Monggo silakan Mas Iswi. tapi eh, eh, di Hariyata ini memang awal penggunaan itu mulai tahun 2019 sampai sekarang permasalahannya itu kalau di tempat kami kesulitan dari usernya sebenarnya Pak. Kenapa? Yang kesulitannya dari user kalau untuk laporan kerusakan itu yang masih belum bisa terlaksana dengan baik. Ya. Tuh. Kendalanya ada yang memang alat belum terbarcode, terus juga ada juga em, user itu memang sukanya itu langsung telepon langsung gitu. Jadi nggak melalui aplikasi. Padahal dari pihak IPS juga sudah meringankan, maksudnya tidak apa-apa, tetap telepon, asal nanti waktu kita ke sana tetap harus masukkan ke aplikasi begitu. Tapi ternyata tetap saja nggak bisa terlaksana. Terus kalau untuk pelaporan memang belum berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk infeksi kita mencoba menjalankannya dan kemarin memang agak sedikit kendala ya. Ternyata sudah ter ini ya Pak Ma'ruf ya karena server ya Pak Ma'ruf kemarin. Ya. Jadi tetap semangat Mas Iswi. Ya, betul banget. Temanmu banyak di Terus sini. gimana? Iya. Eh, ya betul. Oke, wes. Kita gitu aja sih untuk selebihnya saya juga sangat tertarik banget ya sama apa teman-teman yang lain ya yang bisa menggunakan Trilux juga gitu. Jadi yang sini juga tambah semangat. Ya harus tambah semangat lah. Ini kan sekali lagi ya bahwa aplikasi itu kebutuhannya bukan untuk
kami, bukan orang buat Triluk tidak. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ini untuk teman-teman semua gitu. Nggak ada untuk kami kayak gitu. Ya, Ya, toh yang ya. diperiksa pun kalian, yang naik pangkat pun Iya. kalian, yang dapat gaji lebih pun kalian. Kami kan hanya ikut senang aja ngelihatnya, alhamdulillah kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Siswi, tetap semangat ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, nah ini tadi ada 3. Nanti besok minggu depan kita gilir lagi di dari tempat-tempat yang lain. Silahkan nanti kita sambil belajar lanjutan lagi ya. Nah, untuk hari ini saya izin untuk membuat sudah saya tak pakai handsfree biar nggak terganggu. Ya, kira-kira sudah terdengar ya. Nah, saya coba pada hari ini saya akan sedikit mengajarkan bagaimana cara melakukan pemantauan fungsi di aplikasi Triluk CMMS. Saya langsung saja, saya izin untuk share screen. Baik, jadi di sini nanti teman-teman, ini saya sebagai engineer ya, di sini sebagai engineer. Itu kalau nanti teman-teman masuk ke dalam aplikasi dari Trilux sendiri, ini akan tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti menu-menunya juga ada banyak ya. Ini ada aset, pengaduan, lembar kerja, riwayat, koreksi tertunda, logbook, sampai dengan kalender preventif. Ini adalah eh, suaranya kecil. Saya copot aja. Dah, biar kedengeran. Saya copot headsetnya. Berarti headsetnya nggak bagus. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Engineer. Jadi nanti menu yang ada di PCRS juga akan berbeda. Nanti juga menu yang ada di user ruangan juga akan berbeda. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk lembar kerja, ini kita ada 4. Kalau untuk yang light, versi light. Itu ada di pemantauan fungsi, kemudian ada korektif, itu seadanya ada rusak, kemudian ada preventif, kemudian ada juga kalibrasi. Nah, kalibrasi di sini bukan teman-teman melakukan pekerjaan kalibrasi, tapi di sini adalah mendampingi laboratorium kalibrasi yang sedang melakukan kalibrasi. Kenapa ada menu kalibrasi di sini adalah ya kan biar teman-teman kan mendampingi itu kan kerjaan, bukan mendampingi itu hanya sebuah ya cuma nemenin doang enggak, itu ada lembar kerjanya. Jadi teman-teman melakukan pendampingan juga ada lembar kerjanya. Kenapa kami memberikan lembar kerja kalibrasi? Karena ya suatu saat kalau dinilai teman-teman itu sebenarnya sudah melakukan pekerjaan, tapi kalau pekerjaan itu tidak ada lembar kerja, ya dianggapnya tidak bekerja. Nah, itu sudah ada. Nah, di sini ada saya menyesuaikan dengan PMK 15 tahun 2023 ya. Jadi di sini ada pemantauan fungsi, korektif dan preventif. Nah, pemantauan fungsi di sini pengertian dari kami ya adalah pekerjaan pemeliharaan yang tidak perlu dijadwalkan dan bisa sewaktu-waktu. Tapi kami justru keinginan kami adalah kalau bedanya dengan preventif itu kan kalau preventif kan terjadwal. Jadi misalkan kita sudah menjadwalkan alat ini dipelihara setahun 2 kali, berarti per 6 bulan sekali dijadwalkan pemeliharaannya. Nah, selama 6 bulan itu masa sih kita menunggu 6 bulan, padahal bisa jadi alat itu sebelum 6 bulan sering dipakai, mungkin bisa jadi malfungsi ataupun bisa menjadi wah bisa jadi sebuah gangguan nih suatu saat misalkan ternyata mansetnya sudah kendor. Jadi kalau di prinsip kami di Triluk itu adalah perbanyaklah pemantauan fungsinya. Kenapa harapan kami adalah
kalau saling teman-teman sering keliling ya walaupun mungkin menyiapkan waktu 3 jam lah, misalkan dari jam 9 sampai jam istirahat, melakukan pemantauan fungsi. Fungsinya untuk apa? Ya kan cuma hanya sekedar melihat ya dari fisik fungsinya seperti apa, kondisinya baik atau tidak. Terus misalkan mansetnya itu sudah masih lengket atau tidak, ataukah tidak ada robek atau tidak ada apa-apa. Karena kalau seandainya nanti terjadi apa kerusakan, itu kan akan menjadi downtime ya. Menjadi downtime itu kan menjadi kerugian sendiri untuk rumah sakit. Padahal kalau saya secara pribadi saya memandang bahwa sebuah kegiatan yang salah satu output yang paling bagus di IPSRS adalah menurunkan jumlah korektifnya. Itu menjadi sebuah prestasi. Seperti itu ya. Bukan prestasinya adalah teman-teman seberapa banyak bisa memperbaiki. Itu versi saya ya. Karena versi saya kan versi manajemen, bukan versi seorang engineer. Itu beda. Manajemen itu kan berharap dengan adanya pemeliharaan yang baik, akhirnya rumah sakit selalu em, melakukan pelayanan secara paripurna. Nah, itu adalah harapan kami. Jadi teman-teman bisa paham bahwa pemantauan fungsi itu dilakukan sewaktu-waktu atau istilah kata mungkin teman-teman lebih mengenal namanya inspeksi. Kalau diibaratkan kata kalau di mobil kita, preventif itu adalah buku, sesuai dengan buku. Misalkan ganti oli 6.000 kilometer atau 3 bulan kayak gitu ya. Nah, itu adalah preventifnya. Tapi kalau inspeksi itu ya kita sekedar mengecek air radiatornya, kemudian apa air wiper, kemudian tekanan ban. Nah, tapi itu kan ternyata yang lebih apa ya, lebih bisa menyelamatkan nyawa kita versi saya ya. Kalau kita nunggu 3 bulan ternyata ban kita kempes kecelakaan. Kemudian kalau air radiatornya turun, walaupun sebenarnya air radiatornya mungkin 6 bulan karena mungkin terjadi misalnya kebocoran, akhirnya air radiatornya kosong, tengah jalan kita mogok. Nah itu ibarat katanya. Jadi jangan menunggu waktu preventif. Ah, ini masih masih 6 bulan lagi jangan. Itu versi kami ya, versi dari Trilog itu seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi mal ataupun tidak keberhasilan atau tidak beroperasinya alat. Itu salah satu output dari kami di Trilog. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kemudian kalau lembar kerja sendiri, semua teman-teman itu nantinya cuma tinggal scan saja ya QR code-nya. Jadi makanya PR yang paling dari awal saya tunggu sampai 3 bulan baru saya mau mengajari ya. Saya mau mengajari baru ke pemeliharaan. Karena itu tadi teman-teman kalau saya sudah suruh ke pemeliharaan rajin, nanti ngisinya susah, ngisi alat-alat lagi. Kayak tadi yang disampaikan beberapa teman-teman dari Mbak Siswi, dari Mas Hoiri, bisa jadi nanti dari teman-teman Rumah Sakit Kesehatan Kerja. Ternyata waktu melakukan pemeliharaan masih banyak yang belum tertempel QR code. Nah, kenapa? Karena ya kalau dulu zamannya zaman batu ya, atau zaman kuda gigit besi gitu ya. Itu kalau teman-teman lakukan pemeliharaan pasti pakai pakai yang digantung ya, ada kartu pemeliharaan. Seingat saya dulu ada kartu pemeliharaan yang setiap bulan teman-teman checklist. Oh ini sudah, ini sudah. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kan zaman milenial, zaman gen gen apa saya nggak tahu lah itu sekarang. Itu sudah semua terdigitalisasi. Nah, ini saya akan tunjukkan caranya untuk melakukan pemantauan fungsi. Jadi teman-teman ini ada tombol scan, di scan alat. Ya. Jadi nanti tinggal scan saja. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa menu. Pemantauan fungsi, preventif, ada info aset, info pemeliharaan, info mutasi, kalibrasi. Ya, ini seperti ini ya. Nah, kalau untuk melakukan pemantauan fungsi, saya ajarkan dulu pemantauan fungsi. Jadi teman-teman jangan jangan melakukan yang lain dulu. Fokus dulu nanti yang sudah mengisi data inventory, itu silakan ini saja dulu, pemantauan fungsi. Itu tinggal di checklist. Nah, nanti itu akan ada konfirmasi pemantauan fungsi. Jadi teman-teman juga sudah tahu alat ini sudah dilakukan pemantauan fungsi 0 kali. Jadi belum pernah dilakukan pemantauan fungsi sama sekali. Jadi kalau nantinya teman-teman sudah pernah melakukan pemantauan fungsi terakhir akan muncul.
tanggal berapa. Nanti kita coba ya. Nah, ya. Nah, ini adalah muncul adalah lembar kerja. Kalau kami, lembar kerja adalah lembar kerja sederhana. Kami tidak mau yang ribet-ribet. Karena kadang melihat teman-teman aja mau mengisi aja itu sebuah anugerah. Ini mohon maaf nih. Mengisi sebuah elektromedis, mau mengisi saja, itu sebuah anugerah buat saya. Apalagi kalau dikasih yang rumit-rumit mengisinya. Wah, tambah malah nggak mau. Jadi, toh versi saya, manajemen juga nggak pernah nanya. Detail kamu lembar kerjanya apa? Apa sih yang kamu tanya? Enggak. Yang ditanya selalu tanya oleh manajemen, mana lembar kerjanya? Ada lembar kerjanya? Ada apa yang dikerjakan oleh kalian? Ada Pak. Sudah, dia tidak akan mengomentari hal tersebut. Yang penting teman-teman mau melakukan pekerjaan. Nah, di sini teman-teman sudah tidak perlu lagi mengisi ya merek, tipe dan segala macam sudah otomatis semua instalasinya apa segala macam sudah ada. Jadi nggak perlu lagi mengisi. Nah, ini ada persiapan. Jika teman-teman melakukan persiapan ya silahkan diisi. Tapi kalau tidak tinggal dibikin begini. Di uncheck nih digeser nih. Abaikan. Nah ini, kalau seandainya tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan, sini. Nah, di sini ada tata cara mengisinya. Pertama, kalau kosong seperti ini artinya tidak baik atau tidak dilakukan. Kalau sekarang yang di bagian persiapan itu tidak dilakukan, saya hanya izin. Oh, saya tidak cuci tangan dan segala macamnya ya. Saya tidak lakukan, berarti jangan di checklist. Tapi kalau dilakukan, checklist. Itu artinya dilakukan. Kemudian alat pelindung diri kita pakai APD atau tidak. Saya memang sengaja tidak saya rinci APD kalian apa misalkan masker terus kemudian handscoon. Saya tahu takutnya begini ya. Kalau nanti teman-teman sudah terbiasa ya melakukan pemeliharaan dengan pasti, mau ngisi sekian banyak pasti mau dikerjakan. Tapi kalau banyak teman-teman itu kan masih dalam transisi ya dari manual menjadi digital. Itu juga butuh effort yang luar biasa, bukan sebuah effort yang versi saya itu ringan, enggak. Ya saya buktikan dari awal kami membuat sampai sekarang saya tahu perkembangannya. Gimana teman-teman mengisinya ini. Nah, yang sederhana aja masih belum tentu dipakai. Apalagi seandainya kalau saya buat yang ribet ya. Seperti itu. Dan kami pakainya yang ringan-ringan saja dulu. Oke, pakai alat pelindung diri atau tidak? Oh, pakai di checklist. Kalau tidak ya nggak usah di checklist. Seperti biasa, seperti ini saja. Kan simpel. Saya pakai. KTD, kejadian tidak diinginkan ada nggak waktu pemeliharaan? Oh, pemeliharaan sepertinya harus versi saya tidak ada. Tapi kalau untuk korektif bisa jadi ada. Jadi kalau yang tidak ada jangan di checklist. Ini bahaya kalau di checklist. Untungnya saya sambungkan ke bagian pengaduan KTD. Kalau sudah mungkin masuk ke KTD dia. Nah ini karena kita belum banyak yang siap dalam menggunakan aplikasi. Makanya saya belum sambungkan kemana-mana nih pelaporan KTD nantinya. Karena nanti kalau udah sama teman-teman masukkan ada KTD berarti harus ada pelaporan. Nah itu nanti kan malah repot ya. Kemudian ini ada menyiapkan alat dan bahan kerja tidak. Oh iya saya pakai. Nah, mengoperasikan alat kalibrasi atau tidak? Misalkan ya, jawab. Nah, di kita kalau pakai alat kalibrasi itu juga bisa. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini ya kalau saya tidak uncek, ini nggak ada nih di bawah di atasnya pemantauan fusi ya, di atasnya ya, itu kan kosong. Kalau saya ini ada muncul. Nah, ini ada pengukuran kalibrasi. Jadi teman-teman juga nanti bisa menambahkan alat kalibrasinya apa. Kalau pakai, tapi kalau pemantauan fungsi harusnya nggak perlu. Versi saya. Adanya nanti kalau melakukan preventif, baru pakailah mengoperasionalkan alat kalibrasi. Itu versi saya. Tapi kalau teman-teman pemantauan fungsi sekalian nanti mengisi ya sah-sah saja. Sebenarnya nggak apa-apa. Monggo-monggo saja. Kemudian apakah mengoperasionalkan alat? Misalkan, ya simple. Cuma begini aja. Ya tidak. Tapi tolong dipahami. Ini ada artinya. Jangan sampai teman-teman nggak mengisi kayak tadi ya. Saya kan juga cukup. Oh, itu artinya alatnya rusak karena semua tidak baik atau tidak layak gitu ya. Contohnya ini yang kedua adalah pemantauan fisik dan fungsi. Di sini sudah kalau ditanya ini dari mana sih? Dulu Ikatemi pernah membuat lembar kerja yang jadi satu. Maksudnya yang jadi satu gini, jadi tidak terpecah-pecah. ECG punya lembar kerja sendiri, ventilator punya lembar kerja sendiri, kemudian ada apa sendiri, sendiri semua sendiri. Sekarang kita alat aja ribuan ya. Berarti kita akan mempunyai banyak lembar kerja. Padahal versi kami ya,
Kalau pemantauan fungsi nggak begitu banyak pengaruhnya versi saya ya. Kan cuma hanya nih contohnya ya. Pertama kita bicara nih alatnya apa sebentar. Ini alatnya adalah ECG. Di sini sudah ada guidance-nya. Jadi teman-teman tinggal diikuti saja badannya atau selungkupnya itu ya. Fisiknya bagaimana sih? Teman-teman lakukan. Jadi ikutin di sini. Cek aja badannya gimana. Bisa dicek. Oh, badannya bagus. Di checklist. Nah, fisiknya, fungsinya ya bagus. Jangan tidak di checklist. Kalau tidak di checklist artinya tidak bagus. Nah, itu nanti sebagai analisis dari kepala PSRS. Nah, kemudian bisa jadi karena ini satu lembar kerja untuk seluruh alat, bisa jadi ditemukan alatnya itu tidak ada eh, komponen ini. Contohnya apa namanya eh, apa namanya tempat tidur manual, tidak ada kabel gitu ya. Itu jangan tidak diisi, tapi tolong diklik di bagian kabelnya. Nah, nih. Jadinya nantinya dia akan coret. Artinya dia tidak memiliki atau tidak punya. Gitu ya. Jadi teman-teman tolong dipahami. Ini kalau di checklist di sini artinya tidak memiliki atau tidak ada. Tapi kalau yang ada tolong diisi. Ini baik. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti alur ini satu-satu tombolnya gimana dicek pelan-pelan. Oke. Tombolnya bagus, nama saklarnya juga fungsinya masih berjalan. Kalau tidak nggak usah diisi. Displaynya bagaimana? Baik. Fisiknya baik, tapi fungsinya sudah berkurang ya itu nggak usah ditulis seperti ini ya. Indikatornya bikin bagus, terus alarmnya nggak berfungsi misalkan ya itu tidak usah diisi misalkan. Nah ini harus diisi seperti ini, diikutin saja sampai dengan aksesoris. Gitu. Ini mudahnya dalam mengisi aplikasi. Nah ini karena satu lembar kerja bisa preventif ini udah diabaikan jadi tidak perlu diisi. Ya. Kemudian untuk keselamatan listrik juga sebenarnya nggak perlu kalau pemantauan fungsi. Ini semuanya untuk preventif nantinya. Terus tindakan, jangan lupa dibuat tindakannya apa. Manual kalau tindakan. Misalkan melakukan melakukan pemantauan fungsi. Simpan. Terus, nah di sini ada penggunaan suku cadang dan kebutuhan suku cadang. Bisa jadi pas saat nanti teman-teman melakukan pemantauan fungsi, wah, saya butuh suku cadang nih. Apa suku cadangnya? Kan belum ada, bisa jadi belum tentu dibawa oleh teman-teman, tapi butuh. Jadi tinggal tambahkan saja di sini. Oh ini masih saya close ya, yang kebutuhan suku cadang. Oh ada nih kebutuhan ada. Tulis saja di sini apa, misalnya kabel, apa, misalnya cari, misalnya saya butuh kabel ECG. Nah ini cuma harus diisi dulu. Ada kita punya database tentang namanya suku cadang. Memang ini pelan-pelan mengisi database. Kalau database-nya semua udah terisi ya teman-teman nggak perlu lagi capek-capek. Ya memang namanya aplikasi capeknya di awal. Nggak ada aplikasi yang udah siap dari awal sampai akhir nggak. Karena rumah sakitnya beda-beda. Pasti punya alat juga macam-macam merek dan tipenya. Bisa jadi juga spare part-nya juga macam-macam juga. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nanti kalau penggunaan suku cadang, kalau teman-teman inspeksi sekaligus mungkin bisa jadi bawa tuh. Udah sambil keliling, siapa tahu nanti ada manset yang udah jelek, langsung aja kita ganti. Kayak gitu ya. Jadi jangan menunggu rusak dulu mansetnya baru diganti. Justru program pemeliharaan itu sebelum rusak, ganti. Jangan menunggu rusak. Gitu. Itu adalah output yang baik. Jadi nantinya output apa yang menjadi prestasi kita bisa ketahuan oleh manajemen. Nantinya jangka panjangnya ada. Itu karena saya sering bertanya pada teman-teman semua, prestasi apa yang kalian bisa tampilkan kepada manajemen? Masa kita kalah terus sama perawat misalkan itu ya. Kita kalah juga sama radiografer, kita kalah juga sama orang-orang lab, kita kalah juga dengan apoteker. Terus kita profesi kita ada di mana posisinya? Karena kita nggak bisa menunjukkan prestasi kan gitu ya. Itu sebuah kesedihan saya karena saya juga seorang elektromedis ya, bukan seorang pengembang aplikasi. Kalau pengembang aplikasi tidak peduli teman-teman itu hasilnya apa seperti itu ya. Kalau saya kan sering ketemu dengan mungkin direktur, kemudian dengan manajemen.
Ya itu yang sering terjadi ya begitu ya. Makanya saya pengen mengangkat harkat martabat kita sebagai seorang elektromedis ke jajaran manajemen. Jadi biar dilihat. Jadi kalau teman-teman kan serang ini kan minta macam-macam, jarang dipenuhi. Saya minta biar bisa bagus kita butuh alat kalibrator, misalkan begitu ya. Wah, ya susah. Kadang belum tentu iya, belum tentu tidak. Mungkin menjadi prioritas nomor 3, bisa jadi prioritas nomor 4 ya. Waktu pengadaan bisa jadi waktu waktu saya tahun ini sudah muncul nih lab kalibra apa untuk beli alat kalibrator. Tapi ternyata ya efisiensi, yakin teman-teman pasti itu dicoret tuh kalau kita tidak punya kekuatan di manajemen. Karena itu pasti prioritasnya kita bukan yang utama. Tapi saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini menjadi prioritas daripada manajemen. Jadi kan sebenarnya kita menyangkut keselamatan pasien ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada. Kemudian evaluasinya apa? Jadi teman-teman tinggal isi. Misalkan hasilnya eh, banyak spare part yang dibutuhkan. Nggak apa-apa, silakan. Itu. Dan jangan lupa adalah foto pendukungnya. Ini foto. Jadi kalau setelah selesai, jangan lupa difoto. Wah. Nih, ini ada juga ada upload file. Upload file itu digunakan jika alat ini dilakukan kayak kontrak servis seperti itu ya. Jadi untuk mengupload bukti servisnya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dikerjakan sendiri ya tidak butuh upload file seperti itu ya. Tapi kalau dilakukan oleh pihak ketiga, kita ada program PPM ataupun IPM atau apapun itu silahkan diupload. Jadi dari apa? Dari tetap teman-teman yang mengupload bukan dari PT-nya. Teman-teman dianggap sebagai yang melakukan, tapi uploadnya di sini. Begitu. Kemudian ini jangan lupa dibuat sekarang ini masih cuma 2 selesai bisa digunakan kembali dan proses karena kita masih menggantung di alur kalau seandainya tidak baik gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan itu akan segera kita selesaikan. Nah ini seperti ini. Sudah selesai. Simple kan sebenarnya. Nggak sulit. Sulitnya adalah mau jalan, mau meriksa. Nah itu yang sulit. Nah yang tadi yang sering ditanyakan teman-teman ya ini, yang sering terjadi ini contohnya ya. Nah ini adalah semua lembar kerja yang saya buat atau yang dilakukan oleh masing-masing engineer. Ini engineer-nya saya nih, Ma'ruf sebagai Ma'ruf. Jadi bukan bukan sebagai kepala PSRS. Ini ada tanda-tandanya. Kalau selesai bisa digunakan kembali, artinya sudah selesai kita lakukan, tapi belum ada approval dari kepala PSRS. Ini sekali lagi. Tapi kalau ada yang warna kuning yang di bawah nih, yang siring pump itu ada warna kuning, ada approve kuning. Itu artinya sudah di-approve oleh kepala IPSRS-nya. Nah, kalau dulu, nih saya juga menyalahi aturan juga. Kalau aturan, mungkin teman-teman selalu berpikir, usernya mana tanda tangannya? Nih contoh saya bukakan. Dulu ada yang, wah saya suka user misalkan ya. Ini seperti ini ya. Ini kita download. Kalau download saya nanti nggak bisa melihatkan karena di aplikasinya di PDF ya. Jadi nanti nggak muncul di sini. Nah ini tandanya kalau yang belum di approve ya, masih bisa melanjutkan pekerjaan. Misalkan begini, ternyata dari kepala IPSRS hasilnya teman-teman, saya nggak yakin itu. Coba cek ulang lagi, misalkan. Nah, teman-teman bisa melakukan pekerjaan lagi, begitu. Melanjutkan pekerjaan yang tadi, gitu. Walaupun secara pekerjaan awal sudah selesai, tapi kan teman-teman datang lagi ke sana ngecek lagi. Siapa tahu kepala IPSRS-nya bilang kayak gitu ya. Tolong dicek lagi deh. Nah, itu kerjakan lagi. Nah, tapi kalau koreksi ini dilakukan jika salah. Misalkan, oh iya salah, ini belum aku checklist, bisa dirubah. Selama belum dilakukan approval oleh kepala PSRS. Jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang di sini mungkin sebagai kepala PSRS, rajin-rajin baca, rajin-rajin menelaah hasil pekerjaan dari teman-teman semua, gitu ya. Nah ini dilihat, nih, nah, ini.
Nanti teman-teman kepala PSRS juga sama, hasilnya seperti ini. Oh, yang dikerjakan itu, oh dia pakai hand hygiene. Makanya ini sudah ada warna. Yang merah itu artinya tidak, yang biru itu artinya bagus, kayak gitu. Jadi udah kami permudah dengan warna. Nah, kita cek pemantauan fungsi begini. Masih muncul. Jadi teman-teman di kepala PSR juga nggak perlu capek-capek satu-satu ya tidak. Nanti blenger matanya. Nah, kalau warna gini kan ketahuan. Oh, ternyata yang tidak baik aja cuma ada tiga nih. Ada displaynya, alarmnya berarti rusak. Misalkan begitu ya. Ini hasil temuan daripada inspeksi. Kemudian apa? Oh, tindakannya melakukan fungsi kayak gini-gini ya. Nah, ini adalah dilihat. Jadi kalau belum di-approve, itu masih bisa dilakukan koreksi ataupun mengerjakan kembali. Tapi kalau sudah di-approve kepala PSRS, nah ini hati-hati sebagai kepala PSRS itu adalah melimpahkan kesalahan yang dilakukan oleh engineer itu kepada saya sebagai kepala PSRS. Nah, itu harus teman-teman hati-hati gitu. Ya itu aja, saya cuma mengingatkan bagi teman-teman kepala PSRS ya, seperti itu. Ini harus baca. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, kenapa nggak apa namanya nggak pada approval dari user? Nah, dulu kami di Trilog ada approval user ya. Cuma efeknya kayak tadi, yang tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Siswi, bisa jadi nanti teman-teman yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Karena yang paling sulit adalah user. Beda user sudut tangan sama user lewat aplikasi. Nah, tapi kalau untuk di Trilog akhirnya saya rubah, saya loncati saja usernya. Kalau saya menunggu approve user, kasihan teman-teman. Dianggapnya belum selesai. Padahal selesainya itu tinggal nunggu approvementnya dia. Begitu. Akhirnya ya sudah, saya daripada berpolemik dengan user, akhirnya saya cut dulu sekarang. Kecuali kalau rumah sakitnya ada MOU dengan user, mau nggak dia melakukan approvement lewat aplikasi. Nah, itu baru saya bukakan lagi ya yang approvement sama user. Dan itu sering ditanya sama mungkin beberapa apa namanya asesor ya ataupun apa ya dari akreditasi ini kenapa nggak ada tanda tangan user? Ya yang jadi masalah tuh bukan aplikasinya Pak. Karena kalau user yang nggak tanda tangan ya itu numpuk sampai hari ini nggak ditandatanganin semua. Jadi pekerjaan saya juga akhirnya nggak selesai. Padahal itu sudah selesai. Itu tapi alhamdulillah sampai hari ini itu tidak jadi masalah lagi. Itu sudah clear. Alhamdulillah semua teman-teman yang sudah pakai Trilog juga tidak ada masalah dalam akreditasi ataupun dalam apa ya kredensial dan segala macamnya ya BPJS dan segala macam itu aman. Jadi itu tidak ada masalah. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kemudian kalau sudah selesai itu jangan lupa. Oh ya yang harus teman-teman pastikan adalah tanda tangan. Tadi kan ada tanda tangannya ya. Nah ini tanda tangan itu ada di atas, yang ada di profil atas. Kemudian ada ganti tanda tangan. Jadi silakan teman-teman lakukan tanda tangan sini saja. Jadi cukup sekali saja tanda tangan. Jadi nggak perlu berulang-ulang tanda tangan. Seperti itu ya. Nah ini eh, belum di approve, tapi ini harusnya sudah masuk logbook. Nih teman-teman sudah semua logbooknya ya. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang dikerjakan pada hari ini segala macam juga kelihatan. Ngerjain apa saja seperti itu ya. Nah, ini kalau diklik juga muncul. Nih ini lembar kerjanya. Jadi logbook pun bisa juga melihat lembar kerja teman-teman. Jadi semua akan lebih terdata. Nah, ini satu-satunya. Kemudian kalau yang model lama, nanti kita belum approve, nanti kalau udah approve saya kasih tahu. Nah, sekarang mumpung ada di sini, ini juga bisa melihat teman-teman adalah historikalnya. Nah, adanya di sini, di Medik. Misalkan kita pengen mengetahui alat ini sudah berapa kali dilakukan pemeliharaan. Nah, ini di sini. Jadi tidak perlu lagi teman-teman melakukan checklist. Ini tinggal diklik di sini. Ini pengaduan, ini pemantauan fungsi. Nah ini. Jadi teman-teman tuh sudah apa namanya alat ini sudah ada historikalnya. Misalkan alat ini sudah 20 kali dilakukan pemantauan fungsi, ya kelihatan dan terdata. Pengaduan kerusakan juga nanti muncul di sini. Sudah rusak berapa kali itu muncul. Jadi nggak perlu lagi teman-teman melakukan rekap. Di sini sudah rekap. Preventif, kalibrasi sama. Ini sudah dilakukan kalibrasi berapa kali.
kapan kalibrasinya, oleh siapa, muncul semua. Jadi nggak perlu lagi teman-teman menyiapkan data-data lagi seperti itu. Ini adalah pandangan kami seperti itu, ya. Ini sudah ada, tinggal nanti itu ada approval dari kepala PSRS. Saya izin dulu, saya coba jadi kepala PSRS. Ini maaf, ini iklan. Karena yang membiayai mereka. Nah, di sini ada, nah ini yang sebagai kepala PSRS. Ini sing tanya-tanya. Wajib buat saya ya. Ini sekali lagi ini saya. Saya selalu mengingatkan dan mewajibkan kepala PSRS itu punya jam khusus. Ini aja jam tambahan. Jam berapa eh, itu melakukan approval di sini. Gini ya. Bentar. Ya, sebentar ya. Ini banyak. Ini fotonya ya. Teman-teman mengalami ini nggak? Coba nanti di tempat yang lain mengalami nggak? Kalau pas saya kalau ada ini nanti saya betulkan dulu. Ini harusnya foto-foto alatnya. Ini trik-trik semua ya. Nanti saya betulkan dulu. Nah, di sini lembar kerja ini wajib kosong untuk kepala PSRS-nya. Nggak boleh ada dalam satu hari. Kalau masih ada, berarti masih ada pekerjaan teman-teman yang belum di-approve. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di kepala PSRS, jangan suka nunda. Karena kalau kalau nanti nunda bisa jadi teman-teman lagi udah lari satu hari satu orang misalkan 10 alat satu hari ya satu orang satu alat. Kalau ada lima ini 5 engineer berarti sudah 50 alat approval satu hari. Coba kalau kali 5 250 ini ada 250 kayak gini ini sakit kepala itu. Makanya saya bilang jangan suka menunda. Misalkan lagi rapat ya nggak apa-apa sambil rapat. Kadang kan juga rapat daripada nonton TikTok, nonton YouTube, nonton apa. Bete ya di sini minimal kalau nanti diomelin, kamu kok nggak main handphone? Enggak pak, saya nggak main handphone. Ini saya mau approve karena pekerjaan teman-teman masih banyak. Mungkin marahnya jadi reda ya dari direktur atau apa diajak rapat. Ini nanti akan muncul nih. LK tanggal nih berapa nih? Selesai bekerja nanti akan muncul nih durasi bekerjanya 12 menit. Ini udah kelihatan teman-teman lakukan pekerjaan itu 12 menit nih muncul langsung. Kalau mau lihat rinciannya nih saya sampaikan Pak Ibrahim harus lihat ini. Hmm. Mereka harus melihat di sini dulu yang tadi ya. Jadi jangan sampai nanti dia melemparkan kesalahan dari engineer itu ke kepala PSRS. Kalau nanti PSRS sudah menyetujui, udah selesai deh itu. Berarti saya siap menanggung semua kesalahan yang ditimbulkan oleh engineer. Ini tuh untuk perhatian banget untuk kepala PSRS-nya. Kalau memang sudah yakin ya tinggal setujui. Nah, kalau yang sudah setujui dia akan hilang dari list. Ini kalau sudah setujui. Makanya saya selalu sampaikan pastikan di lembar kerja harus kosong. Begitu ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita masuk sebagai ma'ruf lagi ya. Lembar kerja, pengontrol fungsi. Nah, ini sudah tersusun approve, sudah hilang. Jadi teman-teman nggak bisa lagi mengerjakan. Jadi nanti jangan ada yang komplain. Pak, saya kok nggak bisa mengkoreksi? Ya sudah di approve. Lah kan itu salah. Ya jangan salahkan sistemnya, salahkan kepala PSRS-nya. Kenapa tahu dia salah? Kenapa dia approve? Seperti itu ya. Nah, ini secara singkat tentang pemantauan fungsi. Nah, kita lihat lagi, kita coba kita scan alat yang sama ya. Yes. Terus kita pemantauan fungsi lagi. Nah, ini sudah muncul kan?
Alat ini sudah dilakukan pemantauan fungsi satu kali terakhir pada 22 bulan 10 2025. Satu kali. Ini satu kali itu ada dalam bulan ini ya. Jadi kalau dalam bulan ini kita bicara Oktober, ini udah dilakukan satu kali dalam bulan Oktober. Nanti kalau November nol lagi statusnya. Nanti Desember nol lagi. Jadi ini adalah per bulan ya. Nah, bisa nggak kita melakukan uji fungsi pemantauan fungsi lagi nih? Nih, saya jawab ya. Alat sudah dilakukan pemantauan fungsi. Jadi alat ini kami kunci. Satu alat hanya bisa dikerjakan satu kali dalam satu hari. Jadi kalau misalkan teman-teman, kan saya tidak tahu ya, apakah teman-teman di rumah sakit itu kan ada yang per instalasi atau per dibagi ya, dibagi per ruangan atau per instalasi. Ada juga yang dikerjakan bersama-sama. Nah, ini resikonya kalau dikerjakan bersama-sama ya bisa jadi ini alat ini sudah dilakukan oleh temannya nggak bisa lagi double. Jadi nggak bisa double alat ini dikerjakan dua kali dalam satu hari. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran secara singkat tentang pemantauan fungsi. Monggo, silahkan kalau ada yang mau bertanya ataupun masih bingung ya, silahkan. Nanya dong Pak Maruf. Monggo, silahkan Mas Hermansyah. Oh, ini apa namanya? Yang tadi kan data pemantauan fungsi itu setiap bulan hilang ya Pak, otomatis ya, dengan Iya. bergantinya bulan. Tapi Mm-mm. riwayat berapa kali dilakukannya tetap tersimpan kan ya? Oh iya, semua tersimpan. Cuma itu hanya hanya sebagai tampilan bahwa biar tahu ya. Jadi teman-teman jadi gini. Maksud saya buat seperti itu jadi gini Mas Hermansyah. Jadi teman-teman kalau alat ini sudah dua kali ataupun lima kali dilakukan dalam bulan ini, ya jangan selalu alat-alat ini saja yang dikerjakan. Kan Ya, gitu ya. Cari, pasti ada alat lain yang belum dilakukan pemantauan fungsi. Ini juga sebagai indikator kepala IPSRS, kenapa alat-alat itu terus sih yang kamu pelihara, padahal di dalam ruangan itu bisa jadi ada 20 alat. Ternyata cuma itu aja. Itu jadi ini ya, jadi pertanyaan gitu loh. Ya, ya. itu Mas. Satu lagi Pak, terkait approve-nya kepala IPSRS itu apakah wajib atau boleh diabaikan Pak? Approve wajib. Nah, ini yang agak susah gimana tuh Pak? Approve itu tidak harus kepala PSRS. Approve itu Oke, bisa didelegasikan kepada, bisa jadi kan tidak koordin semua koordinator PSRS. saja mungkin bisa ya? Nah, koordinator boleh. Oke, oke. Tapi kan itu sebagai atasan yang di atasnya langsung, tapi bukan sebagai engineer. Iya, iya. Kan nggak mungkin engineer mengapprove sendiri, kita sendiri ngerjakan, kita approve sendiri. Ya kan nggak boleh. Nah, kalau ada koordinatornya, boleh pakai koordinator itu. Tapi dianggapnya dia sebagai kepala IPSRS, mewakili kepala IPSRS. Oke. Seperti itu. Tadi kan saya coba satu, Pak. Hmm? Selesai kan? Hmm? Tapi belum di-approve. Hmm? Dengan tanda selesai begitu aja atau tetap berubah nggak nanti setelah di-approve? Kalau di approve nanti berubah. Yang ini contohnya ya. Nih contohnya dalam bekerja nih contohnya. Nih Mas, kalau yang sudah di approve itu ada warna kuning di atas tuh. Oh, yang kuning di dekat itu ya LK-nya Oh, ya? Oh, dan iya, iya. dia menunya di sini cuma tinggal dua. Download PDF, kemudian lihat doang. Cuma itu doang. Ya. Oke, Tapi oke. kalau yang belum di approve, dia warnanya sebentar saya nih yang proof udah habis sih. Oh, udah habis sih. Gak ada contohnya. Kalau yang belum di approve tadi ya, itu masih ada menu koreksi Ini masih banyak ya? sama kerjakan. Oh, Ada iya, iya. empat. Waktu tadi klik yang ini tadi ya, diklik itu ada empat. Kalau ini kan cuma dua ya.
Kalau dijual dua itu ya sebenarnya sudah di-approve. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, Pak. Mm-mm. Terus kalau kita mau narik data bulanannya nih contohnya, Pak, sudah Oh, nanti, 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 dilakukan. nanti. Oh, Itu belum belum nyampe ya? di ini, di apa? Di laptop nanti saya sampaikan. Ini Oh, kita baru cara bekerjanya, oke oke. gitu. Oke, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Siap, makasih Mas Hermansyah. Monggo yang lain silahkan. Kalau untuk narik data dan segala macam nanti akan saya tampilkan di web. Karena itu sekali lagi ya, kalau kalau handphone di kami dipakai untuk bekerja. Jadi di lapangan pakainya handphone. Kalau untuk menarik data, monitoring dan segala macamnya itu punya pakainya laptop. Karena kita mau narik data-data besar dan pengen lihat tampilan-tampilan yang banyak. Monggo silakan yang lainnya ditanyakan yang banyak boleh. Ini apa nih? Apabila pemantauan fungsi sudah dilakukan pada hari yang sama, sudah di-approve oleh kepala kita perlu koreksi ulang, boleh nggak kita masuk ke preventif saja? Ya, ya kalau preventif sama sekali ya pemantauan fungsi dan preventif kan memang dua pekerjaan yang berbeda ya. Nah, makanya di sini ini kan latihan ya. Salah kan nggak apa-apa, namanya latihan. Tapi untuk kita berkaca bahwa itu nanti akan jadi benar kan butuh effort ya. Kalau nantinya pemantauan fungsi jadi preventif, itu juga akan menambah nilai preventifnya, bukan merubah hasil dari pemantauan fungsi. Tapi kalau ditanya, boleh nggak pemantauan fungsi dilakukan terus preventif dilakukan ya sah-sah saja, nggak masalah, kan begitu ya. Tapi itu kan dua lembar kerja yang berbeda, gitu. Dan dua Bung Karno pekerjaan mau yang nanya berbeda. sih, Punten, Oke, monggo. kaitan fitur di ini apa Triluk, Triluk satu, kedua pertanyaan kedua untuk membuka yang udah pemantauan fungsi seperti contohnya itu bulan yang lalu atau yang 2 bulan yang lalu gimana caranya? Makasih itu aja lah. Maksudnya gimana nih? Saya bingung pertanyaannya. Saya ini dulu. Pertanyaan pertama, fitur itu apa? Ya fitur isi-isinya gitu di aplikasi Triluk. Fitur-fitur yang ada ini sebagai apa? Engineer ataukah sebagai apa? Engineer atau sebagai apa? Engineer, engineer. Oke, engineer di sini, menunya di sini. Bapak tinggal lihat di sini. Ini menunya. Jadi ada Oh aset, gitu. ada pengaduan, lembar kerja, riwayat. Karena ini tadi ya, 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 teman-teman, kayak aset ya. sudah di batch 1. Batch 1, 2, 3 tuh kita belajar aset tuh, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita udah masuk ke batch keempat. Itu masuknya ke pemeliharaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini beda-beda nih. Ini fiturnya. Kalau pemantauan fungsi kok nggak ada di sini fiturnya? Nggak ada. Pemantauan fungsi itu fiturnya setelah scan. Oh, Nih, contohnya saya scan lagi ya. Saya scan. Ini scan alatnya nih. Ini ada fiturnya. Baru muncul di sini. Ada pemantauan fungsi, ada preventif, ada info aset, info pemeliharaan, info mutasi, info kalibrasi ada di sini. Begitu. Ini ada dua menu yang berbeda. Tidak satu yang bukan satu yang ujung tadi aja itu tidak. Ini ada dua fitur yang berbeda. Karena semua kegiatan kan harus pakai scan QR code. Seperti itu. Terus gimana kalau seandainya alat yang tidak punya scan QR code bisa nggak dipreventif? Bisa. Itu ada menu tersendiri. Karena ada penanda bahwa ada alat yang ini wajib pakai QR code. Kalau wajib hukumnya itu harus lewat QR code. Misalkan X-ray, ya dia tidak ada QR code-nya, ya nggak bisa. Karena dia ada media untuk menaruh QR code-nya. Dan itu harus dipasang QR code-nya. Tapi kan juga ada punya alat yang memang nggak bisa ditaruh QR code. Misalkan mungkin, ya ini mungkin ya, ini anggap aja ada alat yang kecil. Susah ditaruh. Bisa nggak untuk dilakukan preventif? Bisa. Itu ada nanti kalau kita klik akan muncul secara otomatis menu pemantauan fungsinya. Walaupun dia tidak melakukan lewat scan. Begitu. Itu tinggal dipanggil saja serial number-nya. Nah, serial number-nya juga nggak ada, ya alatnya saja dipanggil. Itu akan muncul. Tapi itu hanya alat-alat tertentu. Kalau alat yang masih masih besar untuk media untuk QR code ya nggak mungkin kan? Nggak kita tempel QR code-nya.
Gitu. Itu Pak Doli. Satu lagi apa Ya, tadi? terima Satu lagi kasih. apa? Satu lagi ada tuh tadi Fit. Satu lagi itu tadi untuk buka yang sudah kerjakan di perpantauan fungsi seperti yang 2 bulan yang lalu, misal 3 bulan yang lalu, Oh, oke. contohnya. Itu nanti aja. Itu nanti waktu di itu ya, di apa? Di web ya. Nah, kalau yang ada di ini, yang ada di aplikasi, kalau mau melihat di aplikasi ya, itu kita punya raport. Ini raport harian. Ini ada dashboard namanya. Ini dashboard. Ini ada sini. Ini dashboardnya. Nih, Maruk. Nah, nih. Tadi kita mengerjakan satu pemantauan fungsi, betul ya? Nah, ini kan langsung terdata kan? Realisasi satu nih. Ini ada nih. Hmm. Muncul di sini. Ini tiap bulan. Nih, tuh. Apa yang kita kerjakan muncul di raport kita nih. Nih, tuh muncul semua kan? Cuma Ya. kalau rekapan, sekali lagi ya, rekapan nggak ada di sini. Ini kan hanya untuk melihat tampilan. Tapi kalau untuk rekapan, ada nanti di web. Nanti kita buka webnya. Ya, kalau ini raport kita. Ini muncul semua rapotnya. Kita satu bulan ini sudah ngerjain apa saja, muncul semua di sini. Nih, ada inspeksi bulan Oktober 2025, realisasinya satu, kayak gitu ya. Terus kemudian ada triwulan. Nih, sekali lagi ada triwulan. Kenapa ada pakai triwulan? Karena periode untuk sampling ataupun untuk evaluasi itu per triwulan. Nah, ini contohnya targetnya 225, realisasinya baru satu. Nah, kayak gitu. Kenapa kami pakai target? Nah, ini di Triluk itu pakai target. Itu terserah rumah sakit mau menerapkan ada target atau tidak. Karena kalau nggak pakai target, kadang gini ya. Sering terjadi adalah tarik ulur antara, bukan tarik ulur ya, debat kusir ya, antara teman-teman ekonomis dan manajemen. Yang mengatakan bahwa ini atur medis, ini kamu kok nggak kerja? Kerja Pak. Loh, apa kebutuhannya kerja? Lah, saya udah ngerjakan 10 alat. Loh, ngapain kamu kerjain 10 alat? Nah, karena tidak ada parameter untuk menilai bahwa mereka sudah bekerja. Misalkan kalau dari manajemen menetapkan ada target ya. Saya pokoknya kamu bekerja itu minimal 1 bulan mengerjakan 30 alat, misalkan gitu ya. Jadi indikatornya adalah pencapaian 30 alat itu ya, sedangkan teman-teman lakukan pekerjaan tersebut. Kalau sudah 30 alat, berarti sudah dianggap memenuhi dari target yang ada, yang diberikan oleh manajemen. Tapi kalau teman-teman nggak pakai target, ini versi saya, kalau ini versi kami ya. Kalau tidak ada target, itu akan jadi tarik ulur, debat kusir sama manajemen. Nah, siapa yang memberikan target itu adalah dari manajemen. Yang tentunya dengan kepala PSRS itu akan di ini apa dibahas ya. Kira-kira anak-anak ini berapa sih targetnya, pemantauan fungsi berapa, preventif berapa. Kalau untuk perbaikan memang tidak ada targetnya, itu beda ya. Karena penilaian antara preventif dan apa, pemeliharaan preventif, pemantauan fungsi dan korektif itu beda cara cara sudut menilai seperti itu. Nah, ini semua sudah ada. Nah, ini ada juga paling terakhir adalah kan saya buatkan total alat medik 539, kemudian total beban kerja alat mediknya kok 567. Ini banyak mungkin yang tidak tahu nih apa artinya. Jadi gini, di Tiduk sendiri kita bisa setup jika ruangan itu ruangan itu tanggung jawabnya siapa. Kan ada juga yang teman-teman melakukan misalkan ini, Pak Doli bagian OK sama ICU ya. Nah, Hmm. nanti si A bagian ICU apa? Bagian IGD dan ini itu dibagi wilayah. Detail bisa dibagi dan itu nantinya akan ketahuan berapa total alat medik yang mereka harus pegang. Nih, 539 alat. Itu sesuai dari ruangan. Bagaimana ini setupnya? Nanti belajar setupnya. Terus kenapa kok totalnya 567 alat bebannya? Ya karena kami menghitungnya adalah preventifnya bisa jadi setiap alat berbeda. Misalkan di ICU ada ventilator yang dilakukan preventifnya 3 kali, berarti saya hitung 3 kali beban kerjanya. Dibandingkan dengan siring pump hanya cuma satu. Gitu.
Nah, imbasnya apa? Bisa jadi kan gini. Wah, saya orang ruangan nggak enak banget deh. Masa alat saya ada 600. Enak sih, itu cuma 300. Nah, padahal beban alatnya dia high risk semua. Bisa jadi preventifnya 3 kali dalam waktu 1 tahun. Ya, berarti dia bisa jadi lebih daripada yang pegang alat 500. Padahal yang 500 itu cuma setahun sekali mereka lakukan preventif. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu nantinya itu akan menjadi sebuah gambaran untuk kepala PSRS untuk membagi dan untuk bisa apa melihat ya kira-kira teman-teman itu sudah cukup belum untuk sanggup nggak dia megang dengan satu ruangan. Itu bisa terdeteksi di aplikasi Trilog. Seperti itu. Jadi nanti kalau yang tadi pertanyaan itu akan saya jawab di bagian reporting. Ini ada pertanyaan nih apa nih? Nah, Pak Doli udah jawab nanti yang itu ya di bagian apa web ya Siap, saya jawab web ya. ya. Siap. Terima kasih. Izin bertanya Mas ke lihat di dashboard misal pemantauan fungsi staff engineer ada target. Nah, target itu diinput oleh siapa Mas? Diinput oleh kepala PSRS. Nah, kepala PSRS yang input. Bang Inung minta materinya ya. Materi apa? Gak ada materinya. Itu bisanya dilihat lagi di YouTube nanti saya upload di YouTube. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira teman-teman, silakan. Yang lainnya. Tadi ajarin aja Mas cara nginputnya Mas tadi yang target. Oh, target. Ah, siapa yang share screen? Kepala PSLS sopo we? Atau koordinatornya siapa? Boleh Mas saya login dulu Mas. Sebagai kepala PSLS ya. Ntar saya tak logout. Boleh link YouTube-nya Bang. Siap Mbak E. Nanti saya kirimkan kalau sudah diupload. Sebenarnya kami ada grup. Cuma kalau teman-teman yang belum belum tanda tangan, belum saya masukkan ke grup. Makanya buruan tanda tangan biar masukin di grup. Ini kepala PSRS ya. Oke, itu ada data akun. Nih, itu teman-teman yang sebagai kepala PSRS untuk men-setup masing-masing engineer berapa targetnya. Ini ada data akun. Klik data akun. Kemudian ada daftar akun. Daftar engineer, daftar akun. Daftar engineer. Klik. Contohnya siapa? Siapa yang mencontohkan mau diisi? Nah, tuh diedit, klik bawah. Nah, itu tuh. Target preventifnya berapa? Itu kan bisa di situ. Siap-siap Mas. Misalnya per bulan berapa, ini berapa, ini si A berapa, si B berapa, udah gitu, gampang kan? Nah Mas, itu thank you. yang itu ya kepala PSRS ya pokoknya. Jadi kalau nanti komplain sama kepala PSRS-nya ya, monggo yang lain silahkan. Pemantauan fungsi dulu. Nah ini tadi penjawab pertanyaannya Pak Doli ataupun siapapun teman-teman di sini. Rekapan, kita bicara rekapan nih, lembar kerja, pengelolaan data LK, filter di sini. Ini ada filternya. Mau engineer-nya siapa? Ma'ruf saja ataukah semuanya boleh? Misalkan Ma'ruf, Ma'ruf saja. Kemudian apakah semua instalasi atau ruangan dikerjakan tidak? Ini periodenya periode berapa? Saya mau periodenya bulan Januari. Ini terserah ya, itu bebas kalau mau triwulan, mau berapa bulan. Misalkan teman-teman, wah tapi saya nggak pakai triwulan Pak, saya per 6 bulan. Berarti anggap 6 bulannya dari bulan, contohnya Maret sampai dengan Oktober, misalkan ya. Sudah, ini jangan lupa cari sih, cari. Nah, nih belum ada lembar kerjanya. Ini 2025. Nah, nih, tadi belum ada tahunnya. Nih, muncul cuma satu. Saya males nih lembar kerjanya. Duh, saya nggak bisa pakai praktek. Oh, yang lama-lama bisa nggak ya? Saya tarik ya.
2024 misalkan. Nah ini contohnya. Boleh, bebas. Mau, nah sekarang downloadnya bagaimana? Download ini. Nih, download. Apa yang mau di-download? Semuanya, ataukah cuma hanya pemantauan fungsi saja? Ataukah preventifnya saja? Ataukah korektif saja? Atau kalibrasi? Bebas, boleh. Ya. Misalnya saya mau pelaporan preventifnya saja, Mas. Ya sudah, preventifnya saja diklik. Ini akan downloadnya di bentuk Excel nih. Ini. Nih, kita klik di sini. Ini hasilnya, saya stop share screen dulu. Excel, mana Excelnya kok nggak muncul sebentar. Excel. Nah, nanti hasilnya seperti ini, hasil pemantauan fungsi. Ya, tinggal teman-teman nanti edit yang mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Ya, monggo. Saya nggak butuh yang mana, hilangkan. Nah, ini marufnya hilang, hide aja. Gitu. Hide, hilangkan. Bisa number, merek, oke, tipe. Nah, ini saya nggak butuh mulai dan bekerjanya ya, hide aja. Sesuaikan dengan yang memang mau dilaporkan bentuknya. Ya, kayak gini. Durasinya tidak perlu, apalagi monggo silakan, gitu ya. Ini sudah ada nih, mau lembar kerja mau nih 2024, nih 2025. Nah, terserah bebas, tinggal tarik-tarik di atas saja kok, seperti itu. Ini menjawab pertanyaan tadi yang Pak Doli sekalian ya, seperti itu. Monggo yang lainnya silakan kalau mau ditanyakan. Ini kita belum masuk ke bagian itu sebenarnya, tapi kalau ada yang mau tanya sekali boleh. Mau melihat ruangan yang di preventif nih di sini. Ini ada namanya pemantauan fungsi di dashboard, ada pemantauan fungsi. Saya sebagai seorang kepala PSRS atau apapun itu, engineer juga bisa melihat ruangan saya. Saya sudah ngelakuin berapa, itu juga muncul. Nih. Ini pada bulan yang berjalan. Nah, ini belum muncul karena belum ini sudah diinspeksi tadi kan sudah nih. Sudah inspeksi satu. Ini persen ya, ini masih persen, ini dalam bentuk persen ya. Persennya masih 1 dari 508. Ya nggak kelihatan 0,00000 kayak gitu ya. Ini juga bisa kelihatan begitu. Monggo silakan yang mau ditanyakan. Preventif juga ada dashboardnya. Ini performa, jadi nanti bisa berlomba-lomba tuh. Nih performanya, nih performnya berapa persen, yang ini berapa persen, ini sudah ada semua. Kira-kira mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Atau masih bingung atau apa, monggo.
Ini apa pertanyaannya nih? Malah minta link YouTube-nya. Link YouTube-nya Triluk Triluk sukses. Kira-kira sudah jelas ya. Yang untuk pemantauan fungsi, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ya wes, berarti sementara itu dulu. Terima kasih buat semua. Kalau nanti ada Ya, ada Kak. Sama-sama. permasalahan-permasalahan, silakan nanti ditanyakan yang belum tahu. Siap, Pak. Siap, Ya, Pak Maru. baik. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih. Tolong dicoba kalau masih ada error, kasih tahu. Kita insya Allah berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Saya Terima tutup ya. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat semua. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Banyak mau.